قرآن كريم محفوظ والمؤمن اللي يفوز يشفع له في البلوى. Mengendalikan rasa cemburu dalam rumah tangga. Menurut Abdullah bin Sadat, ada dua jenis giroh. Pertama, giroh yang dengannya seseorang dapat memperbaiki keadaan keluarga. Kedua, giroh yang dapat menyebabkan masuk neraka. Ditinjau dari nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, cemburu ada dua macam. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jenis cemburu yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada pula yang dibencinya, yang disukai yaitu cemburu tatkala ada sangkaan atau tuduhan, sedangkan yang dibenci yaitu adalah yang tidak dilandasi keraguan. Disebutkan di dalam hadis bahwa Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu berkata, sekiranya aku melihat seorang laki-laki bersama dengan istriku, niscaya akan kutebas ia dengan pedang. Ucapan itu akhirnya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apakah kalian merasa heran terhadap kecemburuan Sa'ad? Demi Allah, aku lebih cemburu daripadanya dan Allah lebih cemburu daripadaku. Cemburu ada dua macam. Pertama, giroh lil mahbub, cemburu membela orang yang dicintai. Yang kedua, giroh alal mahbub, cemburu membela agar jangan sampai ada orang lain yang juga mencintai orang yang dicintainya. Giroh lil mahbub adalah pembelaan seseorang terhadap orang yang dicintai, disertai dengan emosi demi membelanya ketika hak dan kehormatan orang yang dicintai diabaikan atau dihinakan. Dengan adanya penghinaan tersebut, ia marah demi yang dicintainya, kemudian membelanya dan berusaha melawan orang yang menghina tadi. Inilah cemburu sang pecinta yang sebenarnya, dan ini pula giroh para rasul dan pengikutnya terhadap orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta melanggar syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jenis giroh inilah yang semestinya dimiliki seorang muslim untuk membela Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan agamanya. Adapun giroh alal mahbub adalah kecemburuan terhadap orang lain yang ikut mencintai orang yang dicintainya. Nasihat bagi wanita dalam mengendalikan perasaan cemburu. Sebagaimana fenomena yang kita lihat dalam kehidupan rumah tangga, pada umumnya tampaklah bahwa sifat cemburu itu sudah menjadi tabiat setiap wanita, siapapun orangnya dan bagaimanapun kedudukannya. Akan tetapi, hendaklah perasaan cemburu ini dapat dikendalikan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan masalah yang bisa menghancurkan kehidupan rumah tangga. Berikut beberapa nasihat yang perlu diperhatikan oleh para istri untuk menjaga keharmonisan kehidupan rumah tangga sehingga tidak ternodai oleh pengaruh perasaan cemburu yang berlebihan. 1. Seorang istri hendaklah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersikap pertengahan dalam hal cemburu terhadap suami. Sikap pertengahan dalam setiap perkara merupakan bagian dari kesempurnaan agama dan akal seseorang. Dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Hai Aisyah, bersikaplah lemah lembut sebab jika Allah menginginkan kebaikan pada sebuah keluarga, maka Dia menurunkan sifat kasih-Nya di tengah-tengah keluarga tersebut." Dan sepatutnya seorang istri meringankan rasa cemburu kepada suami, sebab bila rasa cemburu tersebut melampaui batas, bisa merubah menjadi tuduhan tanpa dasar, serta dapat mengulut api di hatinya yang mungkin tidak akan pernah padam, bahkan akan menimbulkan perselisihan di antara suami istri dan melukai hati sang suami, sedangkan istri akan terus lanjut mengikuti hawa nafsunya. Kedua, wanita pecemburu lebih melihat permasalahan dengan perasaan hatinya daripada indera matanya. Ia lebih berbicara dengan nafsu emosinya daripada pertimbangan akal sehatnya.
sehingga sesuatu masalah menjadi berbalik dari yang sebenarnya. Hendaklah hal ini disadari oleh kaum wanita agar mereka tidak berlebihan mengikuti perasaan, namun juga mempergunakan akal sehat dalam melihat suatu permasalahan. Dari kisah-kisah kecemburuan sebagian istri Rasulullah SAW tersebut bisa diambil pelajaran berharga bahwa sepatutnya seorang wanita yang sedang dilanda cemburu agar menahan dirinya, sehingga perasaan cemburu tersebut tidak mendorongnya melakukan pelanggaran syariat, berbuat zalim ataupun mengambil sesuatu yang bukan haknya. Maka janganlah mengikuti perasaan secara membabi buta. Seorang istri yang bijaksana, ia tidak akan mengulut api cemburu suaminya, misalnya dengan memuji laki-laki lain di hadapannya atau menampakkan kekaguman terhadap penampilan laki-laki lain, baik pakaiannya, gaya bicaranya, kekuatan fisiknya, dan kecerdasannya. Bahkan sangat menyakitkan hati suami jika seorang istri membicarakan tentang suami pertamanya atau sebelumnya, karena tanpa disadarinya pujian tersebut bermuatan merendahkan kejantanannya serta mengurangi nilai kelaki-lakiannya, meski tujuan penyebutan itu semua adalah baik. Bahkan, walaupun suami bersumpah tidak terpengaruh oleh ungkapannya tersebut, tetapi seorang istri jangan melakukannya, sebab seorang suami tidak akan bisa melupakan itu semua selama hidupnya. Ketahuilah, wahai para istri, bahwa yang menjadi keinginan laki-laki di lubuk hatinya adalah jangan sampai ada orang lain dalam hati dan jiwamu. Tanamkan dalam dirimu bahwa tidak ada lelaki yang terbaik, termulia, dan lainnya selain dia. Wahai para istri, jadikanlah perasaan cemburu kepada suami sebagai sarana untuk lebih mendekatkan diri kepadanya. Jangan menjadikan ia menoleh kepada wanita lain yang lebih cantik darimu. Berhias dirilah, jaga penampilan di hadapannya agar engkau selalu dicintai dan disayanginya. Cintailah sepenuh hatimu sehingga suami tidak membutuhkan cinta selain dirimu. Bahagiakan ia dengan seluruh jiwa, perasaan, dan daya tarikmu sehingga suami tidak mau berpisah atau menjauh darimu. Berikan padanya kesempatan istirahat yang cukup, perdengarkan di telinganya sebaik-baik perkataan yang engkau miliki dan yang paling ia senangi. Wahai para istri, janganlah engkau mencela kecuali pada dirimu sendiri. Bila saat suamimu datang, wajahnya dalam keadaan bermuram durja. Jangan menuduh salah kecuali pada dirimu sendiri bila suamimu lebih memilih melihat orang lain dan memalingkan wajah darimu. Dan jangan pula mengeluh bila engkau mendapatkan suamimu lebih suka di luar daripada duduk di dekatmu. Tanyakan kepada dirimu, mana perhatianmu kepadanya, mana kesibukanmu untuknya, dan mana pilihan kata-kata manis yang engkau persembahkan kepadanya, serta senyum memikat dan penampilan menawan yang semestinya engkau berikan kepadanya. Sungguh, engkau telah berubah di hadapannya, sehingga berubah pula sikapnya kepadamu. Lebih dari itu, engkau melemparkan tuduhan terhadapnya karena cemburu butamu. Dan ingatlah, wahai para istri, suamimu tidak mencari perempuan selain dirimu. Dia mencintaimu, bekerja untukmu, hidup senantiasa bersamamu, bukan dengan yang lainnya. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikutilah petunjuknya dan percayalah sepenuhnya kepada suamimu. Setelah percaya kepada Allah yang senantiasa menjaga hamba-hambanya yang selalu menjaga perintah-perintahnya, lalu tunaikanlah yang menjadi kewajibanmu. Jauhilah perasaan was-was, karena setan selalu berusaha untuk merusak dan mengotori hatimu. Tidak bolehkah cemburu? Barangkali di antara para istri ada yang membantah dan berkata, adalah kebodohan apabila seorang istri tidak memiliki rasa cemburu pada suaminya, padahal cemburu ini merupakan ungkapan cintanya kepada suaminya, sekaligus sebagai bumbu penyedap yang bisa menimbulkan keharmonisan, kemesraan, dan kepuasan batin dalam kehidupan rumah tangga. Ya, benar. Akan tetapi, apakah pantas bagi seorang istri yang berakal sehat jika ia tenggelam dalam rasa cemburunya sehingga menenggelamkan bahtera kehidupan rumah tangganya, mencabik-cabik jalinan cinta dan kasih sayang dalam keluarganya,
Bahkan ia sampai terjangkiti penyakit depresi, buruk sangka yang dapat membawanya kepada penyakit psikis dan kronis, perang batin yang tidak berkesudahan, dan akhirnya merusak akal sehatnya. Cemburulah wahai para istri dengan kecemburuan yang membahagiakan suamimu dan menampakkan ketulusan cintamu kepadanya, tetapi hindarilah kecemburuan yang merusak dan menghancurkan keluargamu. Kecemburuan laki-laki di antara salah satu adab pergaulan antara suami istri, yaitu seorang suami seharusnya bersikap pertengahan dalam hal kecemburuan kepada istri, sehingga tidak terlalu berlebih-lebihan atau sebaliknya menganggap remeh sikap cemburu. Hendaknya ia melakukan tindakan preventif, jangan bersikap lengah terhadap hal-hal yang perlu dikhawatirkan bahayanya, tetap menjaga istrinya, namun dalam batas-batas yang telah digariskan syariat. Hal seperti ini dan semisalnya termasuk jenis cemburu yang terpuji. Adapun sikap cemburu suami yang berlebih-lebihan serta prasangka yang tidak dilandasi bukti dan akal sehat, dan juga selalu mengontrol dan mengawasi istri dalam segala perbuatannya, maka ini termasuk perbuatan yang tercela lagi diharamkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa, dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga melarang para suami mencari-cari kesalahan istri, sebagaimana beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tegaskan dalam hadis, ada jenis cemburu yang Allah membencinya, yaitu kecemburuan suami kepada istri yang tidak disertai adanya indikasi kuat yang mendukungnya. Barang siapa mengabaikan sifat cemburu yang bisa lebih menguatkan hubungan cinta di antara suami istri, maka ia hidup dengan hati yang rusak dan melenceng dari fitrahnya. Dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada adayus pada hari kiamat dan tidak akan memasukkannya ke dalam surga. Dayus adalah seorang suami yang tidak memiliki sifat cemburu dan membiarkan istrinya berbuat maksiat, dan sebaliknya suami yang terlalu berlebihan rasa cemburunya akan hidup sengsara dan tersiksa. Bahkan jarang seorang istri yang mampu hidup lama dengannya karena selalu merasa diawasi dan merasa tertekan. Sikap yang wajar dalam masalah ini akan membawa dampak positif, terpeliharanya harga diri, kehormatan, dan tercapainya kehidupan yang berbahagia. Sikap pertengahan dalam menyikapi rasa cemburu artinya ia menjauh dari berprasangka buruk, tidak mencari-cari satu perkara secara mendetail bila tidak perlu, menghindari sikap tergesa dalam menerima berita yang sengaja dihembuskan oleh orang yang mempunyai niat buruk tanpa menyaringnya, berhati-hati terhadap perkara yang dikhawatirkan membahayakan, dan menjaga diri dari perilaku yang merusak. Jika hal itu dapat dipenuhi, maka itulah keutamaan yang sebenarnya. Sebaliknya, apabila tidak, maka akan membawa malapetaka bagi kehidupan rumah tangga. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.